bisa mulai? Waktu bertanya 60 detik, waktu menjawab 90 detik. Sudah bisa dimulai? Sudah? Oke. Saya persilakan kepada SMA Integral Hidayatullah untuk memberi pertanyaan kepada SMA YPK Timika. Waktu bertanya dimulai. Syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai hakim dalam perkara anak meliputi: A. Telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum. B. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak. Dan C telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak. Dalam hal belum terdapat hakim yang memenuhi persyaratan tersebut, maka tugas pemeriksaan di sidang anak, waktu bertanya habis. Dewan juri, bagaimana waktu bertanya habis? Sesuai aturan, pertanyaan diberikan selama 60 detik. Jadi kalau pertanyaan tidak selesai, grup yang bertanya nilainya 0, grup yang menjawab nilainya 100. Semangat. Kita ke SMA YPK Timika, silakan memberikan pertanyaan kepada SMA Negeri 4. Waktu bertanya dimulai. Mic-nya tolong dinyalain aja ya. Oke. Ya, instalasi pengolahan air limbah domestik (IPLD) adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik yang terdiri dari prasarana utama, prasarana dan sarana pendukung. Pertanyaannya, sebutkan bagian prasarana dan sarana yang dimaksud. Prasarana dan sarana pendukung yang dimaksud. SMA Negeri 4, waktu menjawab dimulai. Ayo, waktu sudah berjalan. Pipa tinja, pipa non tinja, pipa pen, bak penampung minyak, bak penampung lemak minyak dari dapur, kemudian bak kontrol dan lubang inspek. Cukup? SMA YPK, silakan memberi jawaban. Jawabannya, infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi, fasilitas air bersih, alat pemeliharaan, peralatan keselamatan dan kesehatan kerja, pipa pembuangan, gedung kantor, laboratorium, gedung dan bengkel kerja, serta sumur pantau. Dewan juri. Untuk SMA YPK 3, pertanyaan dan jawabannya benar, kami beri nilai 100.
Sedangkan untuk SMA Negeri Negeri 4 jawabannya tidak sesuai kami berikan nol. SMA Negeri 4 silakan memberi pertanyaan kepada SMK Yosua. Waktu bertanya dimulai. Studi kelayakan SPALD atau Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik di Kabupaten Mimika disusun berdasarkan rencana induk SPALD atau sistem pengolahan air limbah domestik. Pertanyaannya, studi kelayakan yang dimaksud tersebut berdasarkan Waktu bertanya habis. Waktu habis dari SMA Negeri 4 Mimika karena waktu pertanyaannya belum selesai. Waktu sudah habis, nilai 0. Untuk SMK Yosua nilai 100. Silakan SMK Yosua untuk memberi pertanyaan kepada SMK Yapis. Waktu bertanya dimulai. Dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika di Kabupaten Mimika meliputi asas keadilan. Apakah yang dimaksud dengan asas keadilan? Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran narkotika harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. Cukup. SMK Yosua silakan memberi jawaban. Dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika harus meliputi asas keadilan adalah Masih ada waktunya. Bagaimana SMK Yosua? harus mencerminkan keadilan secara proporsional sebagai warga negara. Cukup? Dewan juri? Untuk SMK Yosua, pertanyaan benar, jawaban benar nilai 100. Untuk SMK Yapis, jawaban benar nilai 100. Silakan kepada SMK Yapis untuk memberi pertanyaan kepada SMA Integral Hidayatullah. Waktu bertanya dimulai. Sistem pelayanan merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke subsistem pengumpulan. Sebutkan prasarana dan sarana yang ada pada subsistem pelayanan. Prasarana dan sarana pelayanan terdiri atas A. Pipa tinja, pipa tinja, bak penangkap lemak dari minyak dari dapur, pipa persir, bak kontrol, bak inspeksi. Cukup? SMK Yapis silakan memberi jawaban. Prasarana dan sarana terdiri atas 1. Pipa tinja, 2. Pipa non tinja, 3. Bak perangkap lemak dari minyak dari dapur, 4. Pipa bersih, 5. Bak kontrol, dan 6. Lubang inspeksi. Dewan juri? Untuk SMK Yapis, pertanyaan dan jawaban benar nilai 100. Untuk SMA Integral, jawaban benar nilai 100. Kita beri tepuk tangan untuk tahap pertama ini. Kita lihat total
Total nilainya SMA Integral Hidayat 2 totalnya 100, SMA YPK Timika total 200, SMA Negeri Timika 0, SMK Yosua 200, SMK Yapis 200. Ayo semangat SMK. Kita masuk ke tahap kedua yaitu bonus. Sama seperti pada grup yang lainnya, soal ada 5 amplop di depan. Saya persilakan kepada SMA Integral Hidayat Tula untuk memilih nomor 1 sampai 5. Amplop nomor berapa? Amplop nomor berapa? 3. Ada 6 soal, waktu menjawab 60 detik. Siap SMA Integral Hidayat Tula? Siap. Siap. Oke. Kita mulai ke soal pertama. Mic-nya posisi on ya semuanya. Oke. Soal pertama. Dalam penyelesaian sengketa menurut Undang-Undang ITE, setiap orang dapat mengajukan gugatan. Selain penyelesaian gugatan perdata, dapat dilakukan hal lainnya. Penyelesaian hal lain apakah yang dimaksud? Waktu menjawab dimulai. Melalui arbitrase atau melalui lembaga penyelesaian sengketa, alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan. Cukup, Dewan Juri. Jawaban benar nilai 100. Kita masuk ke soal nomor 2. Pengoperasian sistem pengelolaan air limbah domestik setempat merupakan rangkaian pengoperasian pada subsistem pengelolaan setempat, subsistem pengangkutan, dan subsistem pengelolaan lumpur tinja. Pengoperasian subsistem pengelolaan lumpur tinja meliputi kegiatan apa? Waktu menjawab dimulai. Pengoperasian subsistem pengelolaan lumpur tinja dilaksanakan di instalasi pengelolaan lumpur tinja terdiri atas A. Pengumpulan lumpur tinja, B. Penjaringan benda kasar lumpur tinja, C. Pemekatan lumpur tinja, D. Penstabilan lumpur tinja, dan penyaringan lumpur tinja. Cukup? Cukup. Dewan Juri. Jawaban benar nilai 100. Kita masuk ke soal nomor 3. Pidana pelatihan kerja dapat dijatuhkan kepada anak. Di mana pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan? Waktu menjawab dimulai. Di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan di tempat pelatihan kerja atau tempat pembinaan sudah waktunya. Di tempat pelatihan kerja atau di tempat pelatihan kerja lembaga pembinaan yang memerhatikan sesuai dengan usia anak. Cukup? Dewan Juri. Jawaban benar nilai 100. Oke, kita masuk ke soal nomor 4. Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek terdiri atas beberapa macam. Sebutkan pelayanan angkutan orang dimaksud. Waktu menjawab dimulai. Masih ada waktu?
1. Angkutan orang dengan menggunakan taksi. 2. Angkutan orang dengan tujuan tertentu. 3. Angkutan orang untuk keperluan pariwisata. Dan 4. Angkutan orang di kawasan tertentu. Jawaban tidak tepat, nilai 0. Kita masuk ke soal nomor 5. Pecandu narkotika dan prekursor narkotika yang tertangkap tangan oleh aparat penegak hukum dilakukan asesmen oleh tim asesmen terpadu. Apa yang dimaksud tertangkap tangan? Waktu menjawab dimulai. Ayo, waktu sudah berjalan. Bagaimana SMA Integral Liga 2? Jawab? Atau pas? Pas. Dewan juri? Jawaban yang benar adalah tertangkap tangan adalah tertangkap seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan ke khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apalagi sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu, menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu. Tidak menjawab, nilainya 0. Kita masuk ke soal yang terakhir. Perencanaan sistem pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Mimika terdiri atas rencana induk, studi kelayakan, dan perencanaan teknik terinci. Rencana induk sistem pengelolaan air limbah domestik ditetapkan untuk jangka waktu. Berapa waktu menjawab dimulai? Rencana induk ditetapkan untuk jangka waktu 20 tahun dan dapat dilakukan peninjauan ulang selama 5 tahun sekali. Cukup. Dewan juri? Jawaban benar nilai 100. Kita berikan keterangan SMA Integral Liga 2. Kita ke SMA YPK Timika. Di sini ada amplop nomor 1, amplop nomor 2, amplop nomor 4, dan amplop nomor 5. Menunjuk nomor 1. Ada 6 soal. Siap untuk SMA YPK? Siap. Siap? Siap. Oke, kita mulai ke soal yang pertama. Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dilakukan melalui kegiatan sebagai antisipasi dini. Sebutkan kegiatan tersebut. Waktu menjawab dimulai. Mic-nya tetap nyala ya, jangan dimatikan ya mic-nya. Kegiatan yang dilakukan Ayo SMK YPK, SMA YPK, waktu terus berjalan. Yang lain apalagi coba? yaitu Waktu jawab habis, dewan juri.
jawaban jaminan adalah antisipasi dini melalui kegiatan A. Pelaksanaan tes urinnya narkotika, dan B. Pelibatan satuan tugas relawan anti narkotika. Jawaban 0 karena tidak dijawab. Semangat SMA YPK. Kita masuk ke soal nomor 2. Pemilihan sistem pengelolaan air limbah domestik paling sedikit mempertimbangkan rencana tata ruang wilayah daerah, kepadatan penduduk, ketersediaan air bersih, kemiringan tanah, kedalaman muka air tanah. Masih ada 5 pertimbangan lain disebutkan. Waktu menjawab dimulai. 5 pertimbangan lainnya: permeabilitas tanah, komponen pembiayaan, rencana induk pengelolaan limbah air, rencana induk pengelolaan limbah air domestik, lokasi sepanjang pantai, danau, sungai, dan mata air, kondisi budaya sosial masyarakat. Cukup? Dewan juri? Jawaban benar nilai 100. Tetap semangat ya SMA YPK. Kita masuk ke soal nomor 3. Selama proses peradilan berlangsung, anak ditahan ditempatkan di LPAS, Lembaga Penitipan Anak Sementara. Apa saja hak anak yang ditempatkan di LPAS? Waktu menjawab dimulai. Ayo, waktu berjalan. Yang pertama, hak melayani. Yang kedua, hak menerima bimbingan. Yang ketiga, cukup. Dewan juri? Jawaban yang benar adalah 1. Hak pelayanan, hak perawatan, hak pendidikan dan pelatihan, 4. Hak pembimbingan dan pendampingan, 5. Hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jawaban kurang tepat nilai 0. Kita masuk ke soal nomor 4. Polisi sering melakukan razia terhadap kendaraan bermotor. Pada saat diadakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, apa saja yang wajib ditunjukkan oleh pengendara kendaraan bermotor? Waktu menjawab dimulai. Yang harus ditujukan, yang pertama surat izin mengemudi, yang kedua waktu terus berjalan. STNK dan PPKB. Cukup. Cukup? Dewan juri? Jawaban yang benar adalah surat tanda nomor kendaraan bermotor atau STNK, ini saya sebutkan, atau surat tanda coba dengan motor, surat izin mengemudi atau SIM, bukti lulus uji perkara dan atau tanda bukti lain yang sah. Jawaban 2 yang benar, ternyata 4 poin dari nilai 50. Kita masuk ke soal nomor 5.
Selain penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik dalam melaksanakan tugasnya. Penyidik pejabat pegawai negeri sipil harus berkoordinasi, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada penuntut umum. Dengan siapa koordinasi dilakukan? Waktu menjawab dimulai. Ayo SMK YPK Timika. Jawab. Pas. Juri. Jawaban yang benar adalah pejabat penyidik polisi negara RI. Karena tidak menjawab, nilai 0. Semangat SMA YPK. Pertanyaan terakhir. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, proses persidangan anak berbeda dengan proses persidangan orang dewasa. Setelah hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, apa proses persidangan selanjutnya? Waktu menjawab dimulai. Ayo. Ada yang menjawab? Tidak bisa. Waktu terus berjalan untuk SMA YPK. Mau menjawab? Waktu menjawab habis. Dan juri. Jawaban yang benar adalah anak dipanggil masuk beserta orang tua atau wali, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan pembimbing pemasyarakatan. Jawabannya tidak tepat, nilai 0. Kita beri tepuk tangan SMA YPK Timika. Untuk yang lainnya mic-nya tetap on ya. Oke, kita mulai SMA Negeri 4. Di sini ada amplop nomor 2, amplop nomor 4, dan amplop nomor 5. Memilih amplop nomor 2. Siap SMA Negeri 4? SMA Negeri 4? Siap? Siap semua, saya udah kena coba. Siap? Siap. Ada 6 soal. Saya akan mulai dengan soal nomor 1. Tentunya. Soal nomor 1. Pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan sesuai dengan urutan antara lain sebagai berikut: kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas, ambulans yang mengangkut orang sakit, kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara. Masih terdapat 2 pengguna tes. Masih terdapat 2 pengguna jalan lagi yang berhak memperoleh hak untuk didahulukan. Sebutkan. Waktu menjawab dimulai.
iring-iringan jenazah, B. konvoi atau kendaraan dengan keperluan tertentu, Masih ada waktu. Cukup? Cukup? Oke, Dewan Juri. Jawaban yang benar adalah 1. Iring-iringan pengantar jenazah. 2. Konvoi dan atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas kepolisian negara Republik Indonesia. Jawabannya tadi tidak kurang sempurna, tidak menyebutkan petugas kepolisian negara Republik Indonesia. Kami beri nilai 75. Kita masuk ke soal nomor 2. Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak produsen dan produk yang ditawarkan. Yang dimaksud dengan informasi yang lengkap dan benar tersebut meliputi apa saja? Waktu menjawab dimulai. informasi yang benar dan lengkap meliputi informasi yang memuat identitas serta status hukum serta status subjek hukum dan kompetensinya, baik sebagai produsen, pemasok, penyelenggara atau perantara informasi lain yang menjelaskan hal tertentu menjadi syarat sahnya perjanjian barang atau jasa yang ditawarkan, seperti nama, alamat, deskripsi barang atau jasa. Cukup? Dewan Juri. Jawaban benar nilai 100. Kita masuk ke soal nomor 3. Pada saat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mulai berlaku, hukum acara terhadap perkara anak yang masih dalam proses penyidikan dan penuntutan atau yang sudah dilimpahkan ke pengadilan negeri, tetapi belum disidang, dilaksanakan berdasarkan hukum acara berdasarkan Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terhadap perkara anak yang sedang dalam proses pemeriksaan, bagaimana pelaksanaan hukum acaranya? Waktu menjawab dimulai. Dilaksanakan berdasarkan hukum acara Undang-Undang tentang Peradilan Anak. Cukup. Dewan Juri. Jawaban benar nilai 100. Kita lanjut ke soal nomor 4. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 9 Tahun 2022 tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan narkotika. Saya ulangi ya. Soal nomor 4, Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 9 Tahun 2022 tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika mengatur ketentuan wajib lapor pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika. Sebutkan tujuan pengaturan wajib lapor pecandu narkotika dan prekursor narkotika dimaksud. Waktu menjawab dimulai. SMA Negeri 4, waktu berjalan. Ayo. Untuk mendapatkan hak pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan pendampingan sosial, Masih ada waktu.
menjawab habis, dewan juri. Jawaban yang benar adalah pengaturan wajib lapor pertandingan OJK dan pergusuran OJK bertujuan untuk memihak dalam mendapatkan pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, mengikutsertakan orang tua, wali, keluarga, dan masyarakat dalam meningkatkan tanggung jawab terhadap pecandu yang di bawah pengawasan dan bimbingannya. C. Memberikan bahan informasi bagi pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan di bidang pencegahan dan pemberantasan. Di sini kan ada 3 poin jawaban ya cuma 1, berarti kan jawaban salah di atas 50%. Jadi jawaban dianggap 0. Ini 0. Ayo kita masuk ke soal nomor 5. Subsistem pengelolaan lumpur tinja merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa instalasi pengelolaan lumpur tinja atau IPLT yang dilengkapi dengan prasarana utama dan prasarana dan sarana dukung. Sebutkan unit yang merupakan bagian prasarana utama. Waktu menjawab dimulai. Unit bangunan pengolahan lumpur tinja, unit bangunan pengolahan lumpur kering, unit bangunan pemrosesan lumpur kering. Ayo, masih ada waktunya. Unit bangunan Waktu menjawab habis, dewan juri. Jawaban yang benar adalah A. Penyaringan secara mekanik atau manual, B. Ekualisasi, C. Pemekatan, D. Stabilisasi, E. Pengeringan lumpur, F. Pemrosesan lumpur kering. Jawaban kurang tepat nilai 0. Oke, semangat untuk SMA Negeri 4. Kita ke pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian. Penyelesaian gugatan tersebut diselesaikan secara perdata. Selain penyelesaian secara perdata, para pihak dapat menyelesaikan melalui alternatif lain. Alternatif apa yang dimaksud? Waktu menjawab dimulai. Melalui arbitrase atau melalui lembaga penyelesaian alternatif sengketa lainnya yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Cukup. Dewan juri. Jawaban benar nilai 100. Oke, kita beri tepuk tangan untuk teman pemerintah. Kita ke SMK Yosua. Ada amplop 4 dan 5, memilih amplop nomor 4. Mic-nya dalam posisi on ya. Siap SMK Yosua? Saya pengen dengar suaranya yang semangat. SMK Yosua siap? Siap. Oke, ada 6 pertanyaan. Saya akan mulai dengan soal yang pertama. Pengadilan wajib memberikan petikan putusan pada hari pada hari putusan diucapkan dapat dikenakan pidana. Apa pidana yang dimaksud? Waktu menjawab
dimulai. Ayo SMK Yosua, waktu sudah berjalan. Ayo, ada yang mau menjawab SMK Yosua? SMK Yosua. Waktu menjawab habis, Dewan Juri. Jawaban yang benar adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun. Yang tidak menjawab nilai 0. Oke. Kita masuk ke soal nomor 2 untuk SMK Yosua. Jika korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas, pengemudi, pemilik, dan atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban. Bantuan yang diberikan kepada ahli waris korban berupa apa saja? Waktu menjawab dimulai. Ayo SMK Yosua. Waktunya masih banyak sekali. Ayo SMK Yosua. Ada yang mau jawab? Ayo. Waktu menjawab habis, Dewan Juri. Jawaban yang benar adalah biaya pengobatan dan atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana. Karena tidak menjawab nilai 0. Kita beri tepukan semangat untuk SMK Yosua. Ayo semangat ya. Kita masuk ke soal nomor 3. Siap? Oke. Pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik baik pengirim atau penerima dapat melakukan transaksi elektronik sendiri sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ITE. Apa akibat hukum dalam transaksi elektronik apabila transaksi elektronik tersebut dilakukan sendiri? Waktu menjawab dimulai. Hukum yang dilakukan 8 tahun jumlah harganya 8 miliar. Cukup? Dewan Juri. Jawaban yang benar adalah segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi. Jawaban tidak tepat nilai 0. SMK Yosua, fokus mendengar pertanyaan. Semangat. Kita masuk ke pertanyaan nomor 4. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika nomor 8 tahun 2022 tentang pengelolaan air limbah domestik sebagai acuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Mimika. Penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Mimika meliputi kegiatan apa? Waktu menjawab dimulai. Ayo. Ayo SMK Yosua, mungkin ada yang mau menjawab.
Ada? Ayo waktunya berjalan terus SMK Yosua. Waktu menjawab habis, Dewan Juri. Jawaban yang benar adalah A. Perencanaan, B. Konstruksi, C. Pengoperasian dan pemeliharaan, D. Rehabilitasi, E. Pemanfaatan, dan F. Pemantauan dan evaluasi. Dan tidak menjawab nilai 0. Soal nomor 5. Pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika wajib lapor ke institusi penerima wajib lapor. Institusi penerima wajib lapor meliputi instansi sebutkan. Waktu menjawab dimulai. Ayo SMK Yosua, waktunya masih banyak sekali untuk menjawab nih. Struktur dengan infrastruktur. Masih ada waktu? Masih? Keluarga sarana pendidikan. Keluarga sarana pendidikan. Cukup? Dewan Juri? Jawaban yang benar adalah institusi penerima wajib lapor meliputi A. BNN daerah, B. Rumah Sakit Umum daerah, C. Puskesmas di daerah, dan D. Instansi terkait yang ditunjuk oleh pemerintah daerah. Jawaban tidak tepat nilai 0. Ayo SMK Yosua untuk soal terakhir. Cakupan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat meliputi skala perkotaan, skala permukiman, dan skala kawasan tertentu. Cakupan pelayanan skala permukiman diperuntukkan bagi siapa? Waktu menjawab dimulai. Ayo ada yang menjawab SMK Yosua. Ada? Tidak ada yang menjawab? Waktu menjawab habis, Dewan Juri. Jawaban benar adalah cakupan pelayanan skala permukiman untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 sampai 20.000 jiwa. Dan tidak menjawab nilai 0. Kita beri tepuk tangan dari SMK Yosua. Kita ke SMK Yapis. Karena sisa amplop nomor, jadi harus memilih. Siap SMK Yapis? Siap. Sekali lagi siap SMK Yapis? Siap. Oke, ada 6 soal. Kita mulai ke soal yang pertama. Budi adalah seorang pecandu narkotika, sehingga orang tua Budi membawanya ke balai rehabilitasi agar Budi sembuh atau terbebas dari pengaruh narkotika. Apakah yang dimaksud dengan rehabilitasi? Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 9 Tahun 2022. Waktu menjawab dimulai. Rehabilitasi adalah suatu proses pemulihan klien gangguan penggunaan narkotika baik dalam jangka waktu pendek maupun panjang yang bertujuan mengubah perilaku untuk mengembalikan fungsi individu tersebut di masyarakat. Cukup. Cukup. Dewan Juri. Jawaban benar nilai 100. Kita masuk ke soal nomor 2.
Ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 9 Tahun 2022 merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah Kabupaten Mimika untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Sebutkan 4 tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 9 Tahun 2022. Waktu menjawab dimulai. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 9 Tahun 2022 bertujuan A. Untuk membuat pengaturan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. B. Mencegah masyarakat dari penyalahgunaan narkotika. C. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. D. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. E. Membangun partisipasi masyarakat. Dan F. Menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan bermasyarakat. Cukup. Dewan juri. Jawaban benar nilai 100. Oke, kita masuk ke soal nomor 3. Setiap pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan dan dapat dilaksanakan tanpa kehadiran pelanggar yang tidak dapat hadir dapat menitipkan denda. Denda tersebut dititipkan kepada siapa? Waktu menjawab dimulai. Denda tersebut dititipkan ke kas negara. Cukup. Dewan juri. Jawabannya ke kas negara. Jawaban salah nilai 0. Oke. Tetap semangat untuk saya. Yang benar jawaban yang ditunjuk oleh pemerintah. Jawabannya harus tepat. Kita ke soal nomor 4. Pengadilan wajib memberikan salinan putusan paling lama 5 hari sejak putusan diucapkan kepada anak atau advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, pembimbing kemasyarakatan dan penuntut umum. Pejabat pengadilan yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan salinan putusan paling lama 5 hari sejak putusan diucapkan dapat dikenakan pidana. Sebutkan pidananya. Waktu menjawab dimulai. Diancam pidana penjara paling lama 2 tahun. Cukup. Dewan juri. Jawaban benar nilai 100. Oke, SMK Yapis, kita masuk ke soal nomor 5. Pemilikan dan penggunaan nama domain harus didasarkan pada itikat baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak orang lain. Apa yang dimaksud dengan tidak melanggar hak orang lain? Waktu menjawab dimulai. Yang dimaksud dengan tidak melanggar hak orang lain misalnya melanggar yang dimaksud dengan tidak melanggar hak orang lain misalnya tidak melanggar merek nama merek nama badan, merek nama penyelenggara, nama badan hukum penyelenggara, nama orang terkenal atau nama sejenisnya yang pada intinya Cukup. Dewan juri. Jawaban yang benar yang dimaksud dengan melanggar hak orang lain misalnya melanggar merek terdaftar, nama badan hukum terdaftar, nama orang terkenal, dan manajemen nama sejenisnya yang dipadai intinya merugikan orang lain. Jawaban kurang sempurna, kami beri nilai 75. Oke, SMK Yapis, kita masuk ke soal terakhir.
Pemantauan dilaksanakan terhadap seluruh aspek sistem pengelolaan air limbah domestik untuk mendapatkan data dan atau informasi mengenai kinerja teknis, kinerja non teknis, dan kondisi lingkungan. Sebutkan hal yang berkaitan dengan kinerja non teknis tersebut. Waktu menjawab dimulai. Kinerja non teknis penyelenggaraan sistem pengelolaan limbah domestik antara lain 1. Kelembagaan manajemen, 3. Keuangan, 4. Peran masyarakat, dan 5. Akibat. Cukup? Cukup? Oke, Dewan Juri. Jawaban benar nilai 100. Masih semangat? Kita masuk ke tahap ketiga yaitu berupa rujukan. Kita coba belnya dulu. Untuk SMA Integral Daya kita lihat total nilainya dulu, maaf. SMA Integral Dayatula dengan total nilai 400. SMA YPK Timika 150. Iya, 150. SMA Negeri 4 dengan total 375. SMK Yosua 0. SMK Yapis 375. Ada 2 ya, ini sama ya. Kita masuk ke tahap ketiga berupa rebutan. Joshua tadi dapat nilai 200 kan di babak pertama tadi. Pertanyaan antara kita tadi. Total bonus ini saya Oke. Maaf ya. Kita masuk ke tahap ketiga berupa rebutan. Kita coba belnya dulu ya. Kita mulai ke SMA Integral Dayatula. SMA YPK Timika. SMA Negeri 4. SMK Yosua. SMK Yapis. Oke, dalam hitungan ketiga kita tekan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Bisa ya, SMK Yosua bisa ya. Oke. Peraturannya masih sama seperti grup-grup yang lain. Bel boleh ditekan apabila pembacaan soal sudah menyebutkan kata awal ya. Kata awal tanya, contohnya siapa, bagaimana, apakah. Apabila bel ditekan sebelum pembacaan soal sampai pada kata awal tanya atau perintah, regu tersebut dikenakan hukuman, yaitu tidak diperkenankan untuk menjawab satu soal berikutnya dan nilai dikurangi. Jawaban yang benar akan dibacakan oleh Dewan Juri. Waktu menjawab selama 60 detik. Semua siap? Siap. Ini ada 10 pertanyaan. Kita masuk ke soal yang pertama. Evaluasi penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Mimika bertujuan untuk mengukur keberhasilan dan mengidentifikasi hambatan pelaksanaan penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik. Bagaimana cara melakukan evaluasi? Evaluasi dilaksanakan dengan cara membandingkan hasil pemantauan baik bersifat teknis maupun non teknis. Cukup. Dan juri? Jawaban benar nilai 100. Kita masuk ke soal nomor 2. Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut. Anak telah berumur 14 tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 tahun atau lebih. Penahanan tersebut dinyatakan secara tegas di dalam surat perintah penahanan untuk kepentingan penyidikan selama 7 hari dan dapat diperpanjang atas permintaan penyidik menjadi paling lama 8 hari.
Penyidik yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban tersebut dapat dipidana. Regu C, karena pertanyaan catatannya dulu. Regu C dikurangi 50 dan tidak bisa ikut di pertanyaan sekarang dan pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan diulang oleh pemandu. Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut. Anak telah berumur 14 tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 tahun atau lebih. Penahanan tersebut dinyatakan secara tegas di dalam surat perintah penahanan untuk kepentingan penyidikan selama 7 hari dan dapat diperpanjang atas permintaan penyidik menjadi paling lama 8 hari. Penyidik yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban tersebut dapat dipidana. Apa ancaman? Regu A. Silakan menjawab. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun. Dilanjutkan? Cukup? Cukup. Jawaban benar nilai 100. Regu C belum bisa ikut ya di nomor 3. SMA Negeri 4. Ya, SMA Negeri Yang 4. Yang lain untuk soal nomor 3. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor umum dalam trayek tidak singgah di terminal diancam pidana. Sebutkan ancaman pidananya. Lanjutin. Regu A. Jangan dikasih mati. Pidana kurungan paling lama 2 bulan, pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 250.000 rupiah. Cukup? Cukup. Jawaban benar nilai 100. Kita masuk ke soal nomor 4. SMA Negeri 4 bisa mengikuti lagi. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi termasuk yang dilakukan di dunia cyber dapat dipidana. Dewan juri. Regu A belum catatannya. Regu A dikurangi 50 dan tidak bisa ikut pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan diulangi. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi, termasuk yang dilakukan di dunia cyber, dapat dipidana. Apa ancaman? Regu E. Silakan jawab. Pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Dewan juri. Pertanyaan dilempar. Mobil. Pidana penjara paling lama 4 tahun, denda paling banyak 750 juta rupiah. Dewan juri. Jawaban yang benar adalah pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Jawaban C dari SMA Negeri 4 itu kurang tepat. Ketentuan pidana itu dan atau itu sangat berpengaruh. Kalau dan itu berarti kumulatif atau itu alternatif. Kalau dan atau itu bisa kumulatif dan alternatif. Jadi harus tepat. Jawaban yang nggak salah, nilai dikurangi 50 tidak bisa ikut ke pertanyaan selanjutnya. Dan SMK Yapis juga nilai dikurangi 50 tidak bisa ikut di babak selanjutnya. Jadi C dengan E yang berhak ikut jadi B dengan D. B dan SMA YPK dan SMK Yosua. Kita masuk ke pertanyaan nomor 5. Pemerintah daerah Kabupaten Mimika terus berupaya melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Sasaran pencegahan dilaksanakan kepada siapa? Bu B, silakan. Sasaran Tidak Bapak, ayo. sasaran yang dilakukan kepada yang pertama kepada Timer.
kepada lembaga pendidikan swasta, perhotelan dan cukup. Dewan juri. Jawaban yang benar adalah keluarga, satuan pendidikan, instansi pemerintah dan swasta, hotel, penginapan, tempat hiburan. Dewan juri memberikan nilai 75. Untuk SMA Integral sudah bisa ikut, SMA Negeri 4 sudah bisa, dan SMK Yapis. Kita masuk ke soal nomor 6. Jika terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban akibat kecelakaan lalu lintas sedang dan berat, pengemudi, pemilik, dan atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada korban. Bantuan yang diberikan kepada korban berupa apa? Berupa, silakan. Biaya pengobatan dan tidak menggugurkan kesehatan kepada dia. Cukup. Juri. Jawaban benar nilai 100. Oke, kita masuk ke soal nomor 7. Terkait pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Kabupaten Mimika, pemilik tempat usaha, hotel atau penginapan, dan tempat hiburan wajib meminta kepada pegawai yang bekerja di tempat usaha yang dikelolanya untuk menandatangani surat pernyataan bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan atau menyalahgunakan narkotika selama menjadi karyawan. Melakukan tes urin secara berkala bagi pimpinan dan pengawal, mengawasi agar tidak terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran narkotika, memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkotika di tempat yang mudah dibaca di lingkungan tempat usahanya, bertindak kooperatif dan proaktif kepada penegak hukum jika diduga terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di lingkungan tempat usahanya, segera melaporkan kepada penegak hukum jika mengetahui ada indikasi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di lingkungan tempat usahanya, mengikutkan pegawai dalam tes narkotika jika sewaktu-waktu diminta oleh BNN dan pemilik tempat usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud di atas dapat dikenakan sanksi administratif. Sebutkan sanksi. Silakan. Sanksi administratif berupa A. Surat teguran, B. Pemberhentian sementara kegiatan usaha, C. Pemberhentian tetap kegiatan usaha, dan D. Pencabutan izin. Cukup. Dewan juri. Jawaban benar nilai 100. Kita masuk ke soal nomor 8 ya. Koordinasi lintas sektoral perlindungan anak dengan lembaga terkait dilaksanakan oleh suatu kementerian. Kementerian yang dimaksud adalah kementerian di bidang apa? Kementerian di bidang peradilan anak. Cukup. Dalam juri. Madu bisa diulang pertanyaannya. Rebuci tidak bisa ikut menjawab. Koordinasi lintas sektoral perlindungan anak dengan lembaga terkait dilaksanakan oleh suatu kementerian. Kementerian yang dimaksud adalah kementerian di bidang apa? Di bidang hukum. Cukup. Dipersilakan dulu oleh dalam juri ya. Jawaban yang benar adalah di bidang perlindungan anak. Pertanyaan sudah nggak bisa dijawabnya, sudah satu kali dilempar. Untuk regu C nilai dikurangi 50, yaitu SMA Negeri 4 Mimika dikurangi 50 dan tidak bisa ikut di pertanyaan selanjutnya. SMK Yapis dikurangi nilai 50 dan tidak bisa ikut di pertanyaan selanjutnya. Tadi di peradilan, tadi di hukum, yang tepatnya perlindungan anak. Kita masuk ke soal nomor 9 untuk SMA Negeri 4 dan SMK Yapis tidak boleh mengikuti ya. Dalam melakukan penggeledahan dan atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan izin.
Kepada siapakah harus dilakukan izin tersebut? Regu A. Waktu berjalan. Ketua pengadilan setempat. Masih ada waktu? Ketua pengadilan hukum setempat. Cukup. Dewan juri. Pertanyaan dilempar. Ya, regu B. Penyidik, kepolisian, negara, TNI. Dewan juri. Jawaban yang benar adalah Ketua Pengadilan Negeri setempat. Kalau pengadilan saja itu kan ada pengadilan negeri, pengadilan tinggi. Untuk regu SMA Integrated Law nilai dikurangi 50. Untuk SMA YPK Timika nilai dikurangi 50 juga, dan tidak bisa ikut di pertanyaan terakhir. Pertanyaan 10. Ya, pemandu lanjut. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 8 Tahun 2022 tentang pengelolaan air limbah domestik mengatur ketentuan tentang hak dan kewajiban setiap orang dalam pengelolaan air limbah domestik. Sebutkan kewajiban setiap orang dalam pengelolaan air limbah domestik. Regu E, silakan. Setiap orang berkewajiban untuk 1. Mengelola instalasi pengolahan air limbah domestik yang dihasilkan di sistem pengolahan air limbah domestik setempat atau sistem pengolahan air limbah domestik pusat sesuai dengan standar yang ditetapkan. 2. Membangun tangki septik sesuai dengan ketentuan teknis yang disyaratkan atau sesuai dengan standar nasional Indonesia. 3. Melakukan penyedotan dan pembuangan air limbah dan pengolahan lumpur tinja dari sistem pengolahan air limbah domestik setempat subsistem setempat untuk skala individual ke instalasi pengolahan lumpur tinja secara berkala dan terjadwal paling lama 3 tahun sekali. Dan 4. Membayar retribusi pelayanan yang dikelola oleh instansi berwenang. Cukup. Dewan juri. Jawaban benar nilai 100. Tahap perebutan ini selesai. Kita lihat total nilainya yang akan maju ke babak semifinal. SMA Integral Hidayatullah dengan total nilai 700. SMA YPK Timika dengan total nilai 375. SMA Negeri 4 dengan total nilai 225. SMA Yosua dengan total nilai 200. SMK Yakis dengan total nilai 875. Yaitu SMA Integral Hidayatullah dan SMK Yakis. Tepuk tangan untuk selamat di SMA Integral Hidayatullah dan SMK Yakis. Bisa kembali ke tempat. Mungkin kita bisa istirahat 30 menit ya untuk sholat. Kopi susah nasi.